Shalom, salam jumpa kembali bersama saya di Corpus Christi Channel. Pada kesempatan ini, Corpus Christi Channel akan kembali live untuk membahas kebohongan terkait Papa Paus Santo Yohanes Paulus II. Sebenarnya ini bukan pertama kali, tapi kena dihidupkan kembali, maka saya merasa saya pribadi kembali kita membongkar lagi, kembali kita mengcounter dari segala kebohongan-kebohongan yang terjadi ya, supaya banyak orang yang tidak tertipu lagi ya. Untuk tidak memperpanjang kata ya, saya langsung saja akan share screen video narasi tentang Santo Yohanes Paulus II yang menjadi mualaf yang ditayangkan oleh Cahaya Al-Hidayah ya, Cahaya Al-Hidayah Channel. Ya, saya akan share screen sebentar dulu. Saya akan tanggapi satu persatu semua pernyataan yang dia sampaikan. Kemudian baru kalau ada yang mau ikut nimbrung, sudah saya akan bagikan. Mau ikut dalam diskusi, bagikan link StreamYard-nya. Oke, tunggu. Saya buka dulu. Saya akan buka videonya. Tunggu sebentar. Saya akan bukakan. Ya. Ulang. Saya ulang ya. Pertama, dia mengatakan Paus Yohanes Paulus II. Di sini sudah cacat apa yang dia sampaikan. Ya, apa yang disampaikan itu sudah cacat. Dia mengatakan tadi apa? Paus Yohanes Paulus II. Ini jelas-jelas sudah cacat. Karena cacat. Kenapa? Karena Paus Yohanes Paulus II tidak mungkin akan menjadi mualaf. Karena Paus Yohanes Paulus II, dia tuh hidup jauh sebelum Paus Yohanes Paulus II, ya, hidup sebelum, ya, bahkan sebelum kedatangan dari Nabi mereka yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ya. Karena Paus Yohanes kedua itu menjadi paus pada tahun 500, ya, 532 kalau saya salah, ya. Dia menjadi paus, artinya sebelum Islam ada. Karena Islam yaitu karena Nabi Muhammad sendiri, ya,
Kalau kita melihat, saya akan share screen-nya. Nah, mudah-mudahan bisa lihat di screen. Ya. Nabi Muhammad dia lahir 570-an, 570 ya kira-kira. Sedangkan Paus Yohanes kedua dia menjadi paus ya dari tanggal 2 Januari 533 sampai tanggal 8 Mei 535. Sehingga jauh sekali. Bagaimana mungkin ini menjadi mualaf? Bagaimana ceritanya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dia mengatakan di sini juga bahwa Paus menyampaikan pidato resminya, ya, menyampaikan pidato resminya pada tanggal, ya, baru-baru ini, ya, dia menyampaikan pidato resminya baru-baru ini. Artinya, Bapak Paus, ya, menyampaikan pidatonya pada tahun 2022 ini, sebab dia mengunggah videonya, ya, pada tanggal 18 Maret kemarin ya, baru 1 bulan lalu. Itu artinya seharusnya secara logika Paus Yohanes Paulus kedua sudah meninggal, sudah masih hidup. Ternyata ya, kenyataannya ialah Paus Yohanes Paulus kedua sudah meninggal pada tanggal 2 April tahun 2005. Ini kan kebohongan ya. Coba kita lanjut lagi. Apa pernyataannya? Dia mengatakan Bapak Paus mengumumkannya pada jam 15 waktu setempat baru-baru ini, tapi kurang tahu kapan waktunya itu, tanggal berapa, bulan berapa. Ini kan hoax, tidak dijelaskan kapan itu terjadinya, kapan itu dilakukan pengumumannya. Nah, mari kita lihat lagi. Dia mengatakan bahwa mulai saat itu Paus Yohanes Paulus kedua menjadi Islam. Ini tipu, sebab kalau kita melihat ya, sebab banyak media-media Katolik yang setiap hari selalu memberitakan tentang gereja Katolik dan berita-berita seputar dunia kekatolikan, dan tidak pernah ada satupun media Katolik, Catholic News atau Vatican News dan segala macam ini yang memberitakan tentang Paus Yohanes Paulus kedua yang masuk Islam. Oh, ini hoax lagi. 6 orang masuk rumah sakit bilang karena kaget mendengar Paus masuk Islam. Tapi buktinya tidak ada. Siapa saja ya yang masuk rumah sakit itu, siapa saja, bingung. Para pencipta hoax memang begini. Oke, ini hoax lagi. Ya, kalau kita lihat di gambar juga jelas-jelas itu beda dengan apa yang dikatakan. Dia mengatakan bahwa Paus ya dan semua orang pimpinan di Vatikan
mengetahui, tidak kaget lagi apa yang dipegang oleh paus ya, dan mereka tidak mengagetkan lagi dengan apa yang apa namanya pernyataan dari paus. Orang lain tidak tahu kok, hanya dia ini yang tahu. Dia ini tahu dari mana? Ini kan hoax ya, hoax. Jelas-jelas ini memberitakan kebohongan. Apakah kebohongan itu bisa dilakukan? Ya, mungkin bagi dia. Tetapi jelas-jelas apa yang disampaikan ini suatu kebohongan besar. Ya, dan dia mengatakan yang dipegang itu adalah tasbih. Kalau lihat di video yang ditampilkan itu sangat jelas itu bukan tasbih, melainkan ya jelas-jelas yang dia ditampilkan itu bukan tasbih tetapi rosario, di mana ya umat Katolik jika berdoa rosario selalu pegang dengan rosario ya, supaya tidak salah hitung, kalau salah Maria ya segala macam ya. Ini jelas hoax. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Coba kita lanjutkan ya. Oke, dia mengatakan bahwa Paus ya, para pimpinan Vatikan sudah tidak kaget bahwa Paus selama berapa bulan sudah melakukan sholat dan puasa ya, dan dia selalu, saya tidak tahu dia tahu dari mana ini ya, dia melakukan sholat dan puasa, berdoa dan baca Al-Quran, tetapi bukti nyata yang dia katakan tidak ada. Di mana fotonya, di mana gambarnya. Dari seluruh yang ada di Vatikan, masa hanya dia yang tahu kapan dia ke sana, kapan dia masuk di situ, dan masuk di Vatikan itu tidak sembarangan. Ada protokol yang harus diikuti. Ya, semoga suaranya sudah kedengaran. Mohon tanggapan. Ini kan menciptakan hoax, lagi-lagi hoax lagi. Sangat disayangkan ya, menciptakan hoax lagi dari channel Cahaya Al-Hidayah. Namanya Cahaya Al-Hidayah, tapi yang disampaikan bukan yang sesuatu yang mencerminkan suatu cahaya, tetapi kebohongan. Oke, kita lanjutkan. Oke, oke, kita pelan-pelan ya. Dia mengatakan para kardinal juga mengikuti salat, mengikuti ya baca Al-Quran juga ya. Ini hoax juga. Masa hanya dia yang tahu ya. Coba kita lihat apa isi pidato yang disampaikan menurut dia, yang pidato yang karakterologi dan cocokmologi ini. Oke, namanya sudah rubah, Ahmad Sri Paus Bos. Aduh, lucu ya.
Oke, ya. Ini kadang-kadang Anda dia ya. Oh, ini kadang-kadang dari dia juga. Oh, dia mengatakan bahwa Bapak Paus setelah dia membaca Alkitab dia menemukan banyak kesalahan-kesalahan. Tapi tidak ditunjukkan kesalahan apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, yang ditemukan oleh Paus dan ini kan hoax lagi. Tunggu ya. Tunggu ya. Dari agama Katolik. Nah, saya berani mengambil keputusan penting ini. Saya tak akan takut lagi pada ancaman pembunuhan yang Oke. Dia mengatakan Bapak Paus, kenapa Bapak Paus tidak mau memberitakan tentang keputusan sejak lama karena dia takut diancam. Tetapi Bapak Ibu tahukah bahwa sesungguhnya Bapak Paus itu sudah kena ancaman pembunuhan, ya. Dia menerima ancaman pembunuhan oleh seorang Muslim, ya, pada tahun 81, 13 Mei 1981 dia diancam, ya, menerima ancaman dari seorang Muslim, ya, namanya siapa? Si Ahmad Akhta, ya, dia yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Bapak Paus Yohanes Paulus II. Tapi puji Tuhan Yohanes Paulus II dia selamat, ya, selamat dari ancaman pembunuhan itu.